Dari kedua pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa ancaman di bidang politik adalah setiap usaha, aktivitas, atau kegiatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dianggap dapat membahayakan keutuhan dan keselamatan warga dan negara. Bentuk-bentuk ancaman terbagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Bentuk-bentuk ancaman dari dalam. Yang pertama ada korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Kedua, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik merupakan tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan. Konflik ini bersifat sensitif karena ini menyangkut tentang keturunan, agama, kebangsaan, atau suku. Ketiga, penurunan paksa pemerintahan, yaitu pemerintah dipaksa turun tahta, bisa jadi oleh masyarakat yang tidak terima dan mengadakan demo secara gerilya. Keempat, isu-isu politik. Isu adalah suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi. Kelima, pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijadikan oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Bentuk ancaman di bidang politik dari luar negeri. 1. Campur tangan negara lain terhadap masalah internal Indonesia. Misalnya saja seperti urusan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, pemilihan umum, maupun masalah hukum yang seharusnya menjadi permasalahan Indonesia dan harusnya diselesaikan sendiri oleh pemerintah Indonesia yang berwenang. 2. Tekanan politik. Desakan yang kuat dari pihak luar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. 3. Intimidasi politik. Gertakan yang dilakukan pihak luar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. 4. Provokasi politik. Penghasutan pihak luar untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah sehingga kebijakan yang diambil menjadi tergesa-gesa dan gegabah. 5. Blokade politik. Penutupan yang dilakukan oleh suatu atau sekelompok negara terhadap Indonesia sehingga pemerintah Indonesia menjadi kesulitan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.